Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kasus Daniel Mananta menarik untuk dibicarakan. Komentar sang mantan host Indonesian Idol ini tentang salib umat Kristen memicu kontroversi. Pernyataan itu dimuatnya di Instagram 13 November yang lalu. Dia bicara soal pertemuannya dengan Ustadz Abdul Somad. Menurut Daniel, dia banyak setuju dengan Abdul Somad. Salah satunya adalah soal pernyataan Abdul Somad bahwa di dalam salib umat Kristen ada jin kafir. Daniel bilang dia juga percaya bahwa di dalam patung yang dibuat manusia untuk disembah memang ada unclean spirit alias roh jahat atau roh kotor lah. Dengan yakin Daniel berargumen bahwa dia bicara begitu karena ada rujukan Alkitabnya. Di kitab Yesaya 44 kata Daniel memang ada larangan menyembah patung dan salib. Ini tentu saja menimbulkan reaksi keras dari banyak pemeluk Kristen. Di media sosial bertebaran konten-konten yang menyayangkan dan mengkritik tafsiran Daniel. Salah satunya dari YouTuber Romo Ndeso. Menurut Romo, patung Yesus dan salib itu bukan disembah umat Kristen. Kata Romo, umat Kristen membuat patung Yesus sebagai bentuk kecintaan kepada Yesus. Itu tak berarti umat Kristen menyembah patung Yesus dan salib. Sementara kitab Yesaya 44 itu sebenarnya bicara tentang kemarahan Tuhan kepada orang yang menyembah patung. Oke, saya tak akan berkomentar tentang substansi perdebatan itu karena saya kan bukan orang Kristen. Tapi kasus ini penting dibicarakan terkait kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Pertanyaannya, pantaskah atau etiskah Daniel bicara semacam itu? Saya adalah orang yang percaya pada kebebasan berekspresi. Karena itu saya percaya adalah hak Daniel untuk berpandangan semacam itu. Tapi ini tidak berarti pandangan Daniel tidak bermasalah. Sebagian pengkritik Daniel menganggap dia seharusnya tidak melakukan itu karena Daniel bukan ahli mengenai Kristen. Buat saya argumentasi semacam itu lemah. Dalam demokrasi, hak berbicara memang tidak dibatasi hanya pada para ahli, termasuk soal agama. Sejarah demokrasi mengajarkan kalau hak berpendapat hanya diserahkan pada kaum elit, sangat mungkin kaum elit akan memanfaatkannya untuk menipu rakyat. Jadi seorang warga biasa harus diizinkan untuk bicara, termasuk mengenai agama. Kalau pandangan yang salah, ya dibantah saja. Tapi dia harus diberi hak untuk bicara. Begitu juga Daniel. Yang menjadi masalah menurut saya, Daniel adalah seorang influencer yang berpengaruh, tapi dia dengan gampang saja menyampaikan pendapat yang mengandung elemen penghinaan yang sangat lemah landasannya. Sebagai seorang tokoh berpengaruh, Daniel perlu berhati-hati bicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak meyakininya melalui proses pencarian pengetahuan yang bersungguh-sungguh. Ini seperti kutipan film Spider-Man yang terkenal. With great power comes great responsibility. Atau terjemahannya, orang yang memiliki pengaruh yang besar memiliki tanggung jawab yang juga besar. Sekarang pertanyaannya, dari manakah Daniel memperoleh cara pandang itu? Daniel memang merujuk kitab Yesaya 44. Di videonya dia bahkan bilang kalau ada yang ingin mengomentari pendapatnya sebaiknya membaca dulu kitab Yesaya 44. Tapi kalau dilihat secara cermat, yang dipersoalkan tentang konten Daniel bukanlah soal kitab Yesaya 44. Yang jadi masalah pandangan Daniel soal salib atau patung Yesus itu dia rujuk pada pernyataan Abdul Somad yang kontroversial. Di situ persoalan sesungguhnya berada. Kalau saja Daniel hanya membuat video di mana dia sebagai pemeluk Kristen mempertanyakan patung Yesus atau salib Kristen, masalah tidak akan melebar kemana-mana. Paling-paling akan ada orang seperti Romo Ndeso yang berusaha meluruskan pemahaman Daniel. Tapi karena dia menyatakan dia setuju dengan Abdul Somad, cerita jadi lain. Daniel tidak sadar, Abdul Somad pada dasarnya memang melecehkan Kristen. Pernyataan Abdul Somad ini sebenarnya sudah berusia lama. Dia mengucapkannya dalam sebuah ceramah 3 tahun yang lalu. Dia bilang, setiap kali dia menyaksikan salib akan menggigil hatinya. Itu terjadi katanya karena di dalam salib ada jin kafir. Karena itulah umat Islam tidak boleh menyimpan patung. Menurut Abdul Somad, kalau ada seorang Muslim yang sedang menjelang kematian di rumah sakit dan di kamarnya ada salib, segera saja salib itu ditutup karena di dalamnya ada jin kafir yang akan memanggil-manggil dirinya.
Abdul Somad bahkan menyatakan, kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup? Antar dia ke makamnya pakai ambulans berlambang salib. Balik dari sini, beli piloks dan hapus lambang kafir itu, ganti bulan sabit merah. Jadi terlihat Abdul Somad bukan bicara hanya soal patung salib. Bagi dia, semua simbol salib adalah lambang kekafiran. Bahkan lambang palang merah di ambulans, menurut Abdul Somad, adalah lambang kekafiran. Apakah Daniel setuju dengan pandangan Abdul Somad itu? Menurut saya, dengan melontarkan komentar itu, Daniel seperti ingin mengajak penonton videonya untuk menghormati Abdul Somad. Ya, kalau diperhatikan, Daniel memang belakangan ini semakin terlihat ingin mendalami agama. Dia memiliki kanal YouTube, Daniel Mananta Network, yang menyajikan obrolan dia dengan banyak narasumber. Cukup sering dia mengundang narasumber yang bicara soal perjalanan spiritual dan agama. Daniel juga diketahui hadir di kajian Al-Quran yang diikuti artis hijrah seperti Arie Untung, Ferdy Hassan, dan Adrian Maulana. Tapi posisi Abdul Somad di mata Daniel tampaknya lebih istimewa. Dia kabarnya ikut berbagai acara yang dihadiri Abdul Somad. Daniel dan istri juga sampai bertamu ke rumah Abdul Somad di Pekanbaru. Di Instagramnya, Daniel menyebut pertemuannya dengan Abdul Somad sambil makan durian sebagai unforgettable sweet moment. Masalahnya, Abdul Somad adalah pemuka agama yang sangat bermasalah. Pendapatnya tentang jin kafir hanyalah salah satu ucapan kontroversialnya. Pendapat-pendapat yang lain juga sangat membahayakan persaudaraan bangsa Indonesia. Yang juga terkenal adalah isi ceramahnya yang menyamakan orang Cina dengan setan. Dalam ceramah yang terekam video itu dia bilang, iblis hanya menggoda orang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Jarang orang nengok orang Cina kerasukan setan. Kenapa orang Cina jarang kerasukan setan? Ya, sesama setan tidak saling menggoda. Jadi kalau sekarang banyak yang marah dengan Daniel, ini bukan cuma soal tafsir keagamaannya. Yang membuat orang marah dengan menyatakan ia setuju dengan ucapan Abdul Somad soal jin kafir, Daniel pada dasarnya sedang membangun reputasi pemuka agama yang berulang kali menyakiti hati umat Kristen dan orang-orang Cina di Indonesia. Indonesia tidak butuh orang seperti Abdul Somad, tapi negara ini membutuhkan orang seperti Daniel yang kemana-mana sebelumnya menyebarkan semangat persaudaraan, keikhlasan, kesabaran, persatuan. Saya gembira bahwa umat Kristen tidak menanggapi ucapan Daniel dengan berlebihan. Mudah-mudahan Daniel juga segera sadar bahwa ia mengagumi orang yang salah. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa Indonesia akan selamat.